Halo Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang trik mencari soal pada aplikasi Guru Kanda. Ya, seperti video-video sebelumnya, dari masing-masing video saya telah membagi informasi supaya kalian sebagai guru online pada aplikasi Guru Kanda bisa sukses dan bisa bekerja dengan baik. Langsung saja kita klik aplikasi Guru Kanda. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan strategi supaya kalian bisa mendapatkan soal, bisa mengerjakan soal dalam satu hari minimal bisa 5 soal. Jadi pada aplikasi ini pertanyaan spesial memang sangat jarang muncul, tergantung dari siswa yang telah memilih kamu sebagai tentor terbaiknya. Dan untuk pertanyaan umum setiap harinya itu pasti akan muncul. Kita lihat total pertanyaan harian hari ini ada 2047 tuh. Kalau kira-kira kita dapetin semuanya itu satu hari aja, udah pasti dong kita langsung cair. Namun pada aplikasi ini banyak sekali orang-orang yang mendaftar sebagai tentor atau guru online. Jadi kalian harus siaga ataupun bisa pandai-pandai mengambil waktu yang tepat dalam mencari soal. Nah, waktu apa yang tepat? Kapan muncul soal terbanyak? Jadi, menurut pengalaman saya, pertanyaan umum yang sering muncul itu pada saat jam-jam sekolah dan juga pada saat malam, kira-kira sekitar jam 8. Jadi pagi mulai jam 7 kira-kira ya sampai jam 12, terus bisa dimulai lagi dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Serta malamnya kira-kira jam 8 malam sampai jam 10 juga mungkin bisa. Selain jam-jam tersebut, biasanya kita sangat sulit untuk mendapatkan soal. Karena apa? Karena siswa mulai tidak aktif dalam mengirim soal. Jadi menurut pengalaman saya hanya jam-jam tersebut di mana banyak siswa mengirim soal dan kita bisa mencari pertanyaannya. Nah, bagaimana cara mencari pertanyaannya? Kalau kita udah tahu waktu mencarinya, sekarang kita bahas cara mencarinya. Kita bisa menggunakan tombol perbarui ini ataupun kita bisa klik tombol home dan tombol profil, atau kalau enggak kita gunakan tombol home dan tombol tengah ini secara bergantian. Jadi kita klik ini yang pertama, terus klik yang kedua, habis itu klik jawab. Lakukan cara ini secara bergantian terus dan cepat. Jadi kalian kliknya harus cepat. Gunakan langkah-langkah ini, pasti kalian akan mendapatkannya.
Nah, untuk mengetahui ciri-ciri soal yang dikirim siswa ini sudah mulai banyak ataupun sudah tidak banyak atau sudah pada off ya, kita bisa lihat pada total pertanyaan harian. Nah, maksudnya apa? Jadi pada saat tadi kita klik 3 langkah tadi secara bergantian, kita juga sambil melihat total pertanyaan harian. Jika total pertanyaan harian misal ini ya 2047 berubah menjadi 2060 atau 2090, itu berarti tandanya masih ada beberapa siswa yang mengirim soal. Jadi di situ kita manfaatkan waktunya untuk mencari soal dengan 3 langkah tadi. Jika total pertanyaan harian tidak berubah sama sekali, berarti itu tandanya siswa-siswa pada aplikasi Kanda ini sudah pada off ataupun sudah tidak aktif lagi. Ya, seperti itu. Mari kita coba trik tadi. Klik tengah, klik tombol home, lalu klik jawab. Nah, kalau belum bisa, terus tengah, home, jawab. Tengah, home, jawab. Nah, lihat pada total pertanyaan harian berubah menjadi 2004. Perubahan jumlah soal bertambah ataupun berkurang itu tidak masalah, intinya berubah. Kalau berubah otomatis berarti siswa sedang aktif-aktifnya on pada aplikasi Kanda ini. Jadi kita mulai lagi. Kalau bisa cepat seperti ini ya. Oh ya, pada saat muncul soal seperti ini, kita tunggu ya. Barangkali biasanya pas tunggu soal muncul terus kita udah keluar kan gimana ya, percuma. Jadi kita tunggu sebentar, kalau enggak kita langsung kembali ke langkah-langkah tadi seperti ini. Nah, ini masih 2004 ya total pertanyaan hariannya. Kemungkinan kayaknya siswa sedang tidak aktif. Kita juga bisa gunakan tombol perbarui, cuma ini menurut saya kurang efektif. Masih efektifan tadi supaya soal bisa kita deteksi dan bisa kita dapatkan. Nah, ini contohnya saya sudah mendapatkan soal matematika dari Pretiras. Nah, pada pertama ini kita diberi waktu 50 detik ya kalau nggak salah untuk memahami soal, apakah kita bisa menjawab atau tidak. Nah, kalau kita bisa jawab, kita klik start, klik ya, lalu kita kerjakan soalnya. Jangan lupa kita scroll ke bawah, kita klik nih pilihan waktunya. Lebih dari 10 menit juga nggak apa-apa. Tapi tetap waktu tetap 10 menit
untuk mengirim soal. Di sini ada tombol kirim, perpanjang, dan lapor di atas ya. Kalau kita klik perpanjang juga bisa kalau waktunya memang sudah hampir habis. Karena kalau waktunya sudah habis, kita belum kirim soal, maka pertanyaan itu akan hangus dan kita tidak mendapatkan poin balasan dari siswa. Malah kita yang rugi. Tapi kalau klik perpanjang juga itu mengurangi poin kita. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channelku Muhammad Lutfi Channel. Terima kasih setelah berkunjung di channelku. Tetap terus tonton videoku selanjutnya jika kalian ingin sukses menjadi guru tentor online walaupun hanya di rumah. Ya, cukup sekian dan terima kasih. See you next time.